Welcome back to channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau review yaitu bagaimana cara pembuatan faktur pajak. Dan di sini gue menggunakan e-faktur yaitu 3.0. Untuk teman-teman yang belum update e-faktur 3.0, kalian bisa ikutin tutorial yang di video saya yang sebelumnya, atau kalian bisa klik link di atas untuk cara update e-faktur dari 2.2 ke 3.0. Dan di sini saya akan review cara pengisian faktur pajak menggunakan e-faktur 3.0. Untuk teman-teman yang masih menggunakan e-faktur 2.2, tidak masalah. Untuk menunya juga sama, cara pengisiannya pun juga sama. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Untuk step awal, kalian bisa buka yaitu aplikasi e-faktur kalian 2.2 atau 3.0. Dan di sini kita klik e-tax invoice. Tunggu sampai e-faktur itu terbuka, dan di sini pastikan di sini e-fakturnya saya sudah buka. Nah, jika kalian ada problem itu, mungkin ada e-faktur yang sudah kebuka, terus kemudian kita tinggal buka e-faktur kembali. Jika dalam satu komputer kalian ada dua e-faktur, itu tidak bisa berjalan bersama, memang harus satu persatu. Yang seperti yang tadi yaitu saya buka e-faktur lain, terus kemudian saya buka e-faktur kembali, maka di situ akan ada keterangan yaitu error atau database. Oke. Nah, di sini setelah kalian buka e-faktur desktop kalian, dan di sini ada e-tax invoice sama juga. Nah, setelah itu tidak ada perbedaan dari poin 2 ke 3.0, sama aja. Di sini untuk kalian yang buka e-faktur, pastikan koneksi internet kalian aktif dan lancar, karena e-faktur sendiri menggunakan yaitu koneksi internet dengan DJP online. Pada saat mau approval itu harus menggunakan koneksi internet. Nah, setelah itu kita suruh pilih yaitu local database, atau kalian jika memang ada network menggunakan network nggak masalah. Nah, di sini saya menggunakan local database. Nah, kemudian kita masukin username dan password kalian. Setelah kita login, maka kita dihadapkan dengan yaitu informasi tentang perusahaan kita atau informasi tentang wajib pajak. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi versi 3.0. Nah, bagaimana cara awal untuk pembuatan faktur pajak? Nah, jika kalian wajib pajak PKP baru dan baru mendapatkan nomor seri faktur pajak, kalian bisa klik di referensi, terus kemudian referensi nomor seri faktur pajak. Pastikan kalian sudah mengisinya di sini. Untuk penambahannya, di sini kalian bisa rekam rank nomor seri faktur pajak, terus kemudian kalian isi jatah faktur pajaknya itu dari nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, setelah itu tinggal klik rekam nomor faktur. Oke. Jika itu kalian sudah ada nomor faktur pajak yang sudah kalian input, maka langkah kedua yaitu untuk kalian yang PKP baru, yaitu kalian bisa klik yaitu di referensi lagi, yaitu ada sertifikat elektronik. Ada di administrasi sertifikat. Kalian bisa klik dan pastikan di sini administrasi sertifikat itu kalian sudah terinstall. Karena nanti pada saat upload terus kemudian approvalnya, nah di situ kita harus ada sertifikat elektronik yang sudah tertanam atau terinstall di komputer kalian. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara download sertifikat elektronik, kalian bisa klik link di atas. Terus untuk kalian yang belum download sertifikat elektronik, sama juga di video yang sebelumnya saya sudah pernah bahas yaitu tentang cara download sertifikat elektronik, terus cara penginstalan sertifikat elektronik.
Nah, setelah ini kalian tinggal cari sertifikat, terus kemudian open, simpan. Nah, itu. Terus kemudian setelah itu selesai semua, maka kita sudah siap untuk membuat faktur pajak. Untuk penginputan faktur pajak, kalian bisa klik di faktur, terus kemudian faktur pajak keluaran, klik administratif. Nah, terus kemudian kita bisa klik perbarui. Kalau memang kalian baru buat faktur pajak, maka di sini tidak akan ada tampilan. Kalau di sini saya sudah ada berapa kali pengeluaran faktur pajak, maka di sini muncul. Nah, terus kemudian kalian bisa rekam faktur pajak, gitu di bawah. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan detail transaksinya. Nah, kalau untuk yang kepada pihak yang bukan pungut PPN, maka dengan kode 1. Jika bendaharawan atau yang dibebaskan, bisa kalian pilih 2. Dan pemungut selain bendaharawan masuk ke 3. DPP lain 4. Itu kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Di sini karena saya istilahnya faktur pajak itu normal dan si pembeli itu membayarkan yang 10%-nya, maka kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Terus kemudian jenis faktur kalian harus tetapkan juga. Jika kalian mau menerbitkan faktur pengganti, maka diterbitkan faktur pengganti. Di video nanti yang sebelumnya saya akan membahas yaitu gimana cara pembuatan faktur pajak pengganti. Dan di sini karena normal menggunakan faktur normal. Dan untuk tanggal kalian bisa sesuaikan. Note dari saya, ketika permintaan nomor seri faktur pajak misalnya, kalian permohonan nomor seri faktur pajak di tanggal 21 September 2020, kalian tidak bisa membuat faktur pajak di tanggal sebelum tanggal 21. Misalnya kalian membuat faktur pajak itu di tanggal 19 atau 20 gitu. Nah, jika kalian menggunakan tanggal itu, maka yang akan terjadi yaitu error karena jatah faktur pajaknya baru muncul di tanggal 21 gitu. Oke, setelah itu kalian pilih masa SPT. Katakanlah di sini saya buat di masa 9 yaitu September tahun 2020. Terus kemudian nomor seri faktur pajak pastikan juga kalian sudah benar, yaitu yang belakang. Ini sih secara otomatis keisi karena kita isi yang tadi yaitu di referensi jatah nomor seri faktur pajak. Jika kalian referensi faktur ini juga sifatnya fungsional. Kalau memang kalian misalnya mau lebih resmi lagi, misalnya dengan nomor invoice sekian gitu, kalian bisa tulis juga di sini. Terus kemudian kalian bisa klik lanjut. Nah, di sini ini untuk nomor lawan transaksi kita atau si pembeli. Nah, di sini kalau misalnya kalian si pembeli itu baru dan belum pernah ada penginputan, kalian bisa input di sini. Nah, kalau misalnya memang sudah ada, katakanlah si perusahaan A terus kemudian beli lagi ke kita, maka kita bisa cari di NPWP, terus kemudian kita cari, nah perusahaan mana yang beli, tinggal kalian klik salah satu dan kita masukkan. Tapi ketika kalian sudah mengisi terus, oh ternyata ini bukan perusahaan yang saya tuju, tinggal kalian hapus saja. Terus kemudian kalian masukkan yaitu NPWP lawan transaksi kalian. Di sini saya contohkan yang saya sudah ada. Nah, setelah ini selesai, maka kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita diwajibkan untuk merekam transaksi. Rekam transaksi itu sendiri apa sih? Katakanlah simpelnya di sini kan bergerak di bidang service. Katakanlah misalnya pas pada saat klik rekam transaksi, nah di sini ada kode. Kode itu sendiri jika kalian misalnya perusahaan yang katakanlah mempunyai kode barang, katakanlah misalnya kipas dengan kode barang 01 gitu, terus kemudian AC dengan kode barang 02 gitu. Memudahkannya apa? Ketika kalian klik angka 01, enter. Nah, di sini akan muncul serpat AC mobil dan lain-lain. Nah, tapi jika kalian katakanlah terlalu banyak kodenya, kalian bisa langsung isi di poin ini.
kalian bisa isi di langsung nama aja, katakanlah di sini yaitu misalnya busi. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kode busi saya udah pernah ada, yaitu di 013. Kalau kalian yang belum ini, berarti tinggal input yang di atas, terus kemudian kasih nama, di save, nanti otomatis pas begitu masukin di sini, yaitu saya masukin 013, enter, sudah pasti masuknya busi. Nah, di sini harga satuannya saya anggap 100.000. Terus kemudian nilai barang, jumlah barang kalian bisa sesuaikan. Kalau memang tidak ada jumlah barang, maka kalian isi ya 1 atau 0. Nah, setelah itu di sini harga total itu sesuai dengan yang di atas. Diskon, kalau memang di perusahaan kalian memang ada diskon, katakanlah misalnya 10%, maka di sini akan otomatis itu turun. Katakanlah di sini kan diskonnya berbentuk rupiah, katakanlah diskonnya 1.000 gitu ya. Nah, di sini tinggal harga DPP-nya yaitu 99.000, terus kemudian PPN-nya 9.900. Nah, di sini kita bisa klik simpan. Nah, dia akan menanyakan apakah akan mengidentifikasi detail transaksi baru, katakanlah yaitu ada pembelian busi dan shopbacker atau apa gitu. Kalian bisa, habis itu kita klik yes. Nah, di sini kita masukin misalnya shopbacker gitu. Tadi kan ada kodenya dan sekarang yang nggak ada. Nah, itu kalian bisa klik langsung di bawah, lanjutkan pengisian. Di sini akan ada notifikasi yaitu barang jasa tidak ditemukan karena tidak mengisi kode di atas. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah rekam barang jasa baru atau lanjutkan pengisian? Nah, di sini fluktuatif. Kalau saya sendiri lebih cenderung lanjutkan pengisian. Nah, habis itu kita bisa masukin yaitu misal harganya 50.000. Ya, setelah itu jumlah barang saya anggap 2. Ya, di sini tidak ada diskon. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 100.000, PPN-nya yaitu 10%-nya yaitu 10.000. Terus kemudian kita klik simpan. Jika tidak ada transaksi baru lagi, tinggal kalian tekan no. Nah, di sini akan muncul yaitu busi 1, terus kemudian shopbacker 2. Nah, di sini kita akan dipilih yaitu di bawah itu ada uang muka dan pelunasan. Jika memang transaksinya termin atau pembayarannya berulang, maka kalian bisa katakanlah klik uang muka, DPP-nya berapa. Di sini kan 199, katakanlah awalnya DP-nya cuma 99.000 gitu. Dari nilai kontraknya tuh 199 gitu. Terus kemudian PPN-nya, nah kalian bisa isi 9.900. Gini. Terus kemudian kalian bisa klik simpan. Ya. Nah, di sini akan ada notifikasi lagi, dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda akan membuat faktur baru? Ketika iya, maka kalian tinggal tekan yes. Kalau ketika enggak, kalian tinggal tekan no. Oke, setelah itu muncul di sini kan yang perlu kalian lakukan adalah refresh atau diperbaharui, yaitu atau bisa menggunakan Ctrl F5. Terus kemudian karena di sini saya udah banyak yaitu lampirannya, maka kita bisa klik ke sheet yang nomor 2. Nah, di sheet nomor 2 ini transaksi ini muncul. Ketika kalian rasa oh ternyata ada yang perlu direvisi, kalian tinggal bisa klik menu ubah di sini. Kalian bisa klik menu ubah, terus kemudian lanjutkan. Misalnya ada yang perlu dikoreksi adalah NPWP misalnya, oh ternyata bukan yang beli bukan sekretariat ini, yang lain. Kalian bisa klik F3 atau cari, terus kemudian kalian pilih, ataupun kalian bisa input secara manual. Kalau untuk input secara manual, kalian harus isi langsung di sini sesuai dengan NPWP-nya. Nanti pada saat di enter, nanti akan muncul, kita disuruh menambahkan yaitu lawan transaksi yang baru. Oke, kalau memang ada yang perlu direvisi kembali, kalian bisa klik lanjutkan kembali. Nah, terus di sini misalnya mau ada penambahan item gitu, misalnya
Tadi kan cuman busi dan shopbacker, terus kemudian ada lagi misalnya spion gitu. Nah, kalian bisa rekam lagi. Terus di sini tinggal kalian kasih nama atau kalian bisa isi kode yang sesuai dengan kode barangnya. Habis itu sama kayak tadi. Kalau memang sudah tidak ada transaksi ini, kalian bisa langsung simpan. Nah, ini faktur pajak sudah berhasil dibuat. Jika kalian pengen preview atau melihat secara bentuk faktur pajaknya yang tanpa belum ada barcode atau yang belum di approval, kalian bisa klik di preview. Preview itu sendiri akan muncul yaitu pop-up seperti ini bentuknya. Nah, ketika kalian sudah di approval, maka di sini akan muncul yaitu barcode dari DJP online. Kita close saja. Terus kemudian di sini untuk lihat detail, ini yang bukan mengedit tapi hanya melihat aja tanpa mengedit, yaitu kalian bisa klik secara ininya, lanjutkan. Nah, ini hanya melihat aja, tidak bisa mengedit. Kalau yang tadi kan tampilannya hampir sama, cuman bedanya di sini cuman melihat detailnya aja. Oke, terus kemudian di sini kalau kalian mau menghapus, kalian bisa tinggal klik hapus. Kalian juga bisa menghapus beberapa item ya. Kalian tinggal klik, terus kemudian misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Cuman karena di sini sudah yang approve, jadi nggak bisa dihapus. Ketika kalian misalnya belum ada approval, maka bisa dihapus. Oke, di sini ubah. Nah, di sini setelah kalian rasa sudah sesuai semua, pengisiannya sudah benar dan tidak ada yang perlu dikoreksi, maka kalian bisa klik tombol upload. Nah, di sini akan ada notifikasi. Di sini kita bisa upload sekaligus, katakanlah pada hari ini saya buat faktur pajak itu 5 atau 6. Kalian bisa yang seperti tadi, yaitu di drag terus dikumpulin semua. Terus kemudian ganti di sini akan muncul tombol upload ya, karena di sini saya sudah faktur pajaknya sudah di upload atau di sukses, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya di sini ada 5 yang siap approve, maka tinggal kalian blok semuanya, terus kemudian upload. Nah, di sini akan ada pop up, yaitu apakah Anda akan memilih untuk mengupload satu faktur pajak. Kita tinggal klik aja yes. Oke, setelah itu kita tinggal masuk ke manajemen upload. Nah, di sini ada upload faktur pajak. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada tombol yaitu start uploader. Nah, kalian bisa klik start uploader. Nah, di sini kita sudah masukin yaitu captcha atau kode keamanan. Jika di sini agak ribet, kalian bisa refresh lagi, cari yang termudah agar menanggulangi kesalahan penulisan. Nah, di sini kita tulis Nah, setelah masuk password, kita tinggal klik submit. Nah, di sini akan muncul informasi bahwa uploader berjalan. Untuk tahu bagaimana itu faktur pajak itu sudah di approval sama DJP online atau belum, kalian bisa klik OK, terus kemudian close yang di sini, yang di bawah. Kalian di atas itu untuk yang close aplikasi semua, kalian bisa close yang di bawah yaitu X ini. Nah, setelah itu di sini kan yang tadi yang selesai kita buat yaitu yang DPP-nya 99.000. Nah, kita bisa untuk tahu bahwa approval berhasil atau belum, kalian bisa klik perbaharui. Nah, di sini maka akan muncul yaitu approval sukses. Kalau misalnya kalian ada notifikasi di sini katakanlah approval reject atau apa, berarti mungkin ada beberapa item yang salah penulisannya. Nah, setelah ini udah jadi, kalian bisa klik PDF, yaitu untuk mencetak atau kita kasih ke si pembeli dalam bentuk format PDF. Misalnya di sini saya taruh di desktop. Nah, setelah itu kita bisa impor. Nah, PDF cetak selesai.
Setelah itu kita coba buka faktur pajaknya yang format PDF. Nah, ini udah jadi faktur pajaknya. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial cara pembuatan faktur pajak. Nanti di video berikutnya gue akan ngasih tahu yaitu bagaimana cara penggantian atau pembatalan faktur pajak dan cara meretur. Oke, untuk teman-teman yang sudah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Bantu channel kami agar semakin maju. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.